semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Guru ya. Hari ini kita mulai tema 3, subtema 1, pembelajaran pertama. Materinya tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Simak baik-baik ya. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar ini? Ya, itu adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran yang menyehatkan pada tubuh kita. Nah, sebutkan contoh-contoh makanan yang menurut kamu itu sehat. Yang kedua, apa kriteria dari makanan yang sehat? Kalian cari di internet atau di buku, kemudian kamu tulis di buku tugasmu, lalu upload ke Google Classroom tentang macam-macam makanan yang menurut kalian sehat, serta bagaimana kriteria makanan sehat itu. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama. Di sini ada dialog antara Siti, Dayu, kemudian Edo ya. Dayu. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Edo. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Dayu. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Siti. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi, apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Kemudian Dayu. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Siti. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Edo. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Dayu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Nah, ini iklan ya tentang makanan sehat. Yang pertama ada makanan sehat bergizi, kemudian yang kedua makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Dan yang ketiga, cinta jantung Anda konsumsi sayur dan buah segar. Tentu iklan-iklan ini adalah membujuk kepada orang-orang untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya
untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan di samping dengan seksama. Tuliskan apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Nah, kamu tulis tentang apa sih fungsi dari iklan ini kepada masyarakat. Kemudian kalian tulis di buku tulis, upload ke Google Classroom. Oke, kita lanjut ya. Nah, caranya seperti itu. Aku menemukan nomor 1 gambar tentang apa, terus tulis yang kamu lihat ya. Aku besarkan supaya lebih jelas lagi. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, diskusikan dengan orang tuamu tentang beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kata-kata kunci dari iklan tersebut. Kamu cari kata kuncinya ya. Kemudian, ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Lalu, alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Kamu tulis di buku tugasmu ya, dan kamu cari bersama orang tuamu. Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut. Kamu kerjakan di buku tulis seperti ini ya. Nah, kata kunci adalah, kemudian kata kunci yang aku temukan dalam iklan tersebut apa, ciri-ciri sebuah kata kunci apa, alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah titik-titik. Kamu tulis di buku tulis, cari, boleh mencari di internet tentang pengertian kata kunci pada iklan ya. Silahkan kalian diskusikan dengan orang tua. Kita lanjut. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Aku ulangi lagi, apa sih hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Itu pengertian dari hewan ruminansia. Lalu contohnya apa? Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Yang terakhir ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi.
Nanti kita jelaskan apa itu pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, dan omasum, serta abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, kita perhatikan gambar sapi ini ya. Pak Guru akan jelaskan atau tunjukkan di mana 4 perut sapi yang ada di dalam organ tubuhnya. Pertama, makanan dikunyah lewat mulut ya. Kemudian masuk ke rumen atau perut besar. Di perut besar ini makanan tidak langsung ke usus, melainkan ditahan atau ditampung. Nah, setelah ditampung, lalu makanan ini kembali ke mulut lagi, ke mulut sapi lagi untuk dikunyah 2 kali. Tadi Pak Guru sudah jelaskan ya, hewan ruminansia itu apa? Hewan ruminansia adalah hewan yang memakan 2 kali ya. Maksudnya mengunyahnya 2 kali. Tadi mengunyah pertama yaitu ketika mencari rumput, dimasukkan ke dalam perut besar, rumen. Kemudian dari rumen dikembalikan lagi ke mulut, dikunyah lagi. Rumen atau nama lainnya perut besar. Terus ke mulut, habis ke mulut ditelan lagi sama si sapi. Masuk ke mana? Masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, di sini juga ditampung lagi ya. Di sini dicerna secara kimiawi dibantu oleh mikroba dan protozoa. Setelah dari retikulum atau perut jala, masuk lagi ke mana? Ke omasum atau perut kitab. Nah, dari perut kitab terakhir yaitu ke abomasum atau perut masam. Dari perut masam nanti ini diteruskan menuju ke usus. Nah, Pak Guru ulangi lagi ya. Pertama dari mulut, kemudian menuju ke rumen atau perut besar, lalu dikembalikan lagi ke mulut. Setelah itu masuk lagi ke dalam perut, tetapi ke retikulum atau perut jala. Dari retikulum masuk lagi ke omasum atau perut kitab. Dan yang terakhir ke abomasum atau perut masam. Nah, itu proses pencernaan pada hewan ruminansia. Ya. Ada 4 perut pada organ ruminansia. Apa aja? Rumen, retikulum, omasum, serta abomasum. Atau nama lainnya perut besar, kemudian ke perut jala, terus perut kitab, dan terakhir ke perut masam. Sampai sini paham ya? Paham? Kita lanjut. Diagram di samping ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia. Di sini Pak Guru tadi contohkan sapi ya. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut. Nah, silakan kalian lengkapi diagram ini. Kamu tulis di buku tulis. Yang sudah memiliki buku tema 3, silakan bisa menulis di buku tema 3. Kalian kerjakan di buku tugasmu atau di buku tema kamu, kemudian upload ke Google Classroom. Pelajaran hari ini cukup sekian ya. Dan jangan lupa tetap belajar. Terus jaga kesehatan. Jika keluar rumah, gunakan masker agar kita terhindar dari berbagai penyakit seperti penyakit corona.
Sampai jumpa.